Halo, apa kabar anak-anakku? Kelas 10 Multimedia. Ibu harap kalian dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang listrik dinamis, yaitu bagian dari ilmu fisika yang mempelajari tentang muatan-muatan listrik bergerak yang menyebabkan munculnya arus listrik. Adapun yang akan kita pelajari adalah bagian dari listrik dinamis, yaitu arus listrik dan hukum Ohm. Dan pada akhir materi, kalian akan mengerjakan tugas. Kita masuk pada materi pertama, arus listrik. Arus listrik adalah aliran muatan-muatan positif. Makin banyak muatan positif yang mengalir melalui suatu penampang kawat dalam selang waktu delta T, maka makin besar arus listriknya. Besaran yang menyatakan kuantitas arus listrik disebut kuat arus listrik. Secara matematis, kita dapat menggunakan persamaan untuk menghitung besar kuat arus yang mengalir dalam suatu penghantar. Rumusnya adalah I sama dengan Q per T, di mana I sama dengan kuat arus listrik, satuannya ampere. Q sama dengan jumlah muatan yang mengalir, satuannya coulomb. Dan T, waktu yang diperlukan, satuannya sekon. Perhatikan contoh soal berikut. Hitung kuat arus listrik yang memindahkan muatan 30 coulomb melalui suatu penghantar tiap menit. Diketahui, Q sama dengan 30 coulomb. T sama dengan 1 menit. Waktu yang 1 menit ini harus kita rubah ke dalam detik, sehingga 1 menit itu sama dengan 60 detik atau 60 sekon. Ditanya I atau kuat arus. Untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan rumus I sama dengan Q per T. Q sama dengan 30 dan T 60. Jadi 30 dibagi 60 sama dengan 0,5. Jadi kuat arus I sama dengan 0,5 ampere. Dan jangan lupa anak-anakku, alat ukur yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik dalam suatu rangkaian adalah ampere meter. Sekarang kita masuk pada pembahasan kedua tentang hukum Ohm. Hukum Ohm adalah hukum yang menyatakan hubungan antara arus listrik I, tegangan V, dan hambatan R. Kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan dalam rangkaian. Pernyataan ini dikenal dengan hukum Ohm karena dikemukakan oleh seorang ahli fisika berkebangsaan Jerman yang bernama Georg Simon Ohm. Sekarang kita lihat rumusan matematis sebagai penerapan dari hukum Ohm, yaitu I sama dengan V per R, di mana I sama dengan kuat arus, satuannya ampere, V tegangan, satuannya volt, dan R hambatan, satuannya ohm. Dalam persamaan tersebut, R dianggap sebagai tetapan kesebandingan. Tetapan ini selanjutnya disebut hambatan listrik atau resistansi. Resistansi ditentukan dengan cara memberikan beda potensial di antara dua titik pada konduktor dan mengukur arusnya. Dari persamaan hukum Ohm ini dapat disimpulkan bahwa besar kuat arus yang mengalir dalam suatu kawat penghantar yang tidak mengalami perubahan suhu sebanding dengan tegangan yang menimbulkannya dan berbanding terbalik dengan hambatan kawat penghantar. Kita lihat contoh soal berikut. Kuat arus listrik dalam kawat penghantar adalah 2 ampere. Jika kedua ujungnya diberi beda potensial sebesar 12 volt,
Tentukan besar hambatan kedua kawat tersebut. Kita perhatikan besaran yang diketahui adalah I kuat arus 2 ampere dan tegangannya 12 volt. Sedangkan yang ditanya adalah R hambatan. Kita gunakan rumus hukum Ohm, I sama dengan V per R. Rumusnya itu bisa kita tulis dalam bentuk yang lain, R sama dengan V per I. V 12 dan I 2. 12 bagi 2 hasilnya 6. Jadi besar hambatan kedua kawat tersebut R sama dengan 6 ohm. Jadi, kalau kita akan menyelesaikan soal fisika, langkah pertama adalah kita perhatikan besaran-besaran yang diketahui dan besaran yang ditanyakan. Setelah itu, kita gunakan rumus yang sesuai dengan besaran-besaran yang ada. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat bagi anak-anakku. Jangan lupa kerjakan tugas dan tetap semangat. Terima kasih.